Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah karena telah memberi kita rahmat kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tema ke-14 perkembangan fisik dan kognitif dewasa madya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afiel Mumtaz. Saya bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Intan Ramadhani, Farihan, dan Salsabila Nur Ramadhani. A. Pengertian dewasa madya. Masa dewasa madya dimulai pada umur 40 tahun sampai 60 tahun, yakni saat penurunan kemampuan fisik dan psikologi yang terlihat jelas pada setiap orang. Pada masa-masa ini, kebanyakan setiap orang tidak mau mengikuti bahwa mereka sudah memasuki masa-masa tua. Dan pada masa-masa ini, mereka sering mengalami ketakutan. Dinamika perkembangan masa dewasa madya adalah penyesuaikan diri pada perubahan dan penurunan fisik, minat relasi, keluarga, dan pasangannya. Dan mereka mengalami kemajuan dalam pekerjaan dan perkawinan dan sosial ataupun ekonomi, dan semakin aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan fisik akibat psikologis. Perubahan psikologis pada masa dewasa madya biasanya disebabkan oleh kejadian perpindahan seorang anak atau yang menikah hingga perpisahan-perpisahan lainnya yang mengakibatkan mental menurun hingga stres berkepanjangan dan dapat mempengaruhi kesehatan. Contoh terjadinya perceraian. Terjadinya perceraian juga cenderung banyak dilakukan pada masa dewasa madya, karena disebabkan oleh pendinginan hubungan, karena kekerasan verbal dan fisik yang terjadi pada setiap pasangan di masa ini. Dan hal ini dipicu karena dalam suatu hubungan tidak adanya kemesraan atau adanya perselingkuhan. Penyebab perubahan yang dialami pada masa dewasa madya yang diakibatkan oleh psikologis, yaitu yang pertama, stres. Meskipun pada masa dewasa madya kondisi emosional telah stabil, stres dapat memicu gangguan psikolog akibat dari tuntutan penyesuaian fisik dan tuntutan kehidupan yang menyebabkan ketegangan emosional. Yang kedua, depresi. Penyebab utama dari depresi yaitu berkaitan dengan masalah pekerjaan, ekonomi, stres, konflik peran, dan status dalam keluarga, tekanan sosial, dan munculnya berbagai penyakit, dan sebagainya. Yang ketiga, perasaan jenuh dan sepi. Pria akan mengalami kejenuhan saat pekerjaan rutinnya tidak memberikan hiburan, kehidupan dalam keluarga yang tidak harmonis. Sedangkan bagi wanita mengalami kejenuhan yang berasal dari membesarkan anak-anaknya maupun sebagainya. Yang keempat, kecanggungan. Kebanyakan penyebab dari kecanggungan berasal dari adanya penilaian golongan muda yang menganggap bahwasannya pada masa dewasa madya dinilai sebagai generasi pemberontak senior, sehingga menyebabkan periode dewasa madya merasa menderita atas keberadaannya yang tidak dianggap, kurang menyenangkan dan memalukan. Tetapi meskipun demikian, pada masa-masa ini juga mengalami hal-hal positif yang diakibatkan oleh psikologis, yaitu yang pertama, relasi positif dengan orang lain. Adanya sikap yang memiliki kehangatan, kepuasan, hubungan terpercaya dengan orang lain, merasa peduli dengan kesejahteraan orang lain, memiliki kemampuan empati, afeksi, dan intimidasi yang kuat, mengerti arti memberi dan menerima dalam hubungan interpersonal. Yang kedua, otonomi, yaitu kemampuan dalam membuat keputusan sendiri dan independen, dapat menolak tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak dalam cara tertentu, bisa mengatur perilaku dan mampu mengevaluasi diri. Yang ketiga, penguasaan lingkungan, adanya sikap menata lingkungan dan mengontrol suasana. Tetapi meskipun demikian, pada masa-masa ini juga mengalami hal-hal positif yang diakibatkan oleh psikologis, yaitu yang pertama, relasi positif dengan orang lain. Adanya sikap yang memiliki kehangatan, kepuasan, hubungan terpercaya dengan orang lain, merasa peduli dengan kesejahteraan orang lain, memiliki kemampuan empati, afeksi, dan intimidasi yang kuat, mengerti arti memberi dan menerima dalam hubungan interpersonal. Yang kedua, otonomi,
yaitu kemampuan dalam membuat keputusan sendiri dan independen, dapat menolak tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak dalam cara tertentu, bisa mengatur perilaku dan mampu mengevaluasi diri. Yang ketiga, penguasaan lingkungan. Adanya sikap menata lingkungan dan mengontrol suasana. C. Perubahan fisik dan hormonal. Menurut Harlock, pada tahun 2009, dalam masa-masa ini baik pria maupun wanita mengalami ketakutan yang cukup tinggi, di mana penampilan pada masa ini akan menghambat dan menurun, sehingga mengurangi daya tarik pada lawan jenis, bahkan pada pasangannya sendiri. Terutama pada perubahan yang akan dialami oleh wanita. Dijelaskan dalam penelitian Newark pada tahun 1977, sebagaimana yang telah dikutip oleh Centrock pada tahun 2011. Dijelaskan bahwasanya pada usia dewasa madya ini, wanita cenderung lebih sensitif pada perubahan fisik yang terjadi. Dan pada masa ini, wanita juga menganggap bahwa perubahan-perubahan yang terjadi ini merupakan hal-hal negatif yang terjadi pada penampilan fisiknya. Beberapa perubahan fisik negatif yang terjadi yaitu: pertama, munculnya uban pada rambut; kedua, menipisnya rambut; ketiga, kulit yang awalnya kencang mulai keriput dan kering, terutama pada area wajah; keempat, gigi yang asalnya putih menjadi kuning; kelima, tubuh yang awalnya mengalami peningkatan setiap tahunnya pada masa dewasa madya ini menjadi pendek akibat otot-otot yang lemah; keenam, punggung melemah karena mengalami penurunan; ketujuh, sulitnya melihat objek yang letaknya lebih jauh atau mengalami rabun jauh; kedelapan, penurunan pada pendengaran; kesembilan, terjadinya periode menopause; dan kesepuluh, penurunan kebugaran fisik yang mengakibatkan beberapa penyakit yang mematikan seperti kanker dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut tokoh psikologi Jean Piaget 1896-1980, yaitu pertumbuhan dalam tahap pemikiran mulai dari masa bayi, anak-anak, hingga masa dewasa. Perkembangan kognitif pada masa dewasa madya juga terjadi pada indera pengingat dan dapat menurunkan daya ingat dalam memori jangka panjang menjadi memori jangka pendek. Selanjutnya, tahapan perkembangan kognitif. Pada tahap ini, perkembangan intelektual sudah mencapai titik akhir. Dengan perkembangan tahap sebelumnya, mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal. Mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencoba beberapa penyelesaian secara konkret, dan dapat menganalisis dan mampu menyusun strategi penyelesaian, mampu menyadari kategori baik yang ada pada dirinya maupun pada lingkungan sekitar.